Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Subtema 4 sekarang, subtema terakhir ya di tematik. Oke, kita sebelumnya ini informasi, ini adalah playlist. Ya, playlist ini digunakan untuk melihat keseluruhan isi dari pembahasan ya mulai dari awal sampai akhir. Urut dan runtut. Oke. Linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Sekarang kita akan bahas ini subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny studi tour. Apakah studi tour itu karya wisata? Ya, karya wisata. Wisata, berwisata sambil belajar. Sambil belajar. Misalnya kita berwisata ke Candi Borobudur sambil mempelajari sejarah ya, sejarah Buddha di Indonesia. Ya, dulu itu Candi Buddha yang didesain oleh orang Hindu misalnya. Wah, akhirnya tahu. Atau berwisata di Surabaya ada Tugu Pahlawan. Di situ juga bisa berwisata sambil belajar. Study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati, ya, sambil berwisata sambil belajar. Nah, apakah yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukannya? Studi tour, ya, ke Borobudur. Studi tour, ya. Pernahkah kamu melakukannya? Pernah dong. Ya, kalau kalian bagaimana? Kalau pernah tulis pernah, kalau belum tulis belum. Ya, di sana bisa melihat peninggalan sejarah zaman dulu. Perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional, nama tamannya Batimurung. Batimurung terletak di Sulawesi Selatan. Jalan-jalannya lewat Borobudur tapi perginya ke Sulawesi Selatan, luar biasa. Nah, ini Taman Nasional Batimurung. Sambil istirahat siswa bernyanyi, lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Wow, bacalah teks lagu berikut, caranya seperti membaca puisi. Gunakan lawal, intonasi dan ekspresi yang tepat. Kita nyanyikan yuk. Sebelum kita baca puisinya, kita nyanyikan lagunya ini dari Atim Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan, selalu tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berbayung awan, oh indah pemandangan. Asik. Ini lagu Pemandangan. Sekarang kita baca dengan style baca puisi. Nah, ini musiknya sudah ada. Pemandangan. Pemandangan alam dari atas bukit. Sejauh pandang kulepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Gitu, harus ada ekspresinya ya. Tepatkah lafal, intonasi dan ekspresinya? Beri pendapatmu. Bagaimana ekspresi Pak Ali tadi? Apakah sudah tepat? Nah, saran-sarannya bisa ditulis di kolom deskripsi. Kolom komen ya. Temanya tuliskan puisi tentang alam. Wah, ini ganti kita yang bikin puisi ini. Tema tentang alam. Ya. Oke, tema tentang alam. Temanya pegunungan. Ya, pegunungan. Pertanian di perkebunan ya, perkebunan teh misalnya. Judul temanya pemandangan alam ya, pemandangan pegunungan gitu aja, pemandangan pegunungan.
Misalnya apa, pemandangan di kebun teh, di kebun teh. Nah, kerangka puisi, puisinya itu terdiri dari nanti dua bait. Bait pertama kita kebun teh sungguh indah. Wah. Lalu di sana selain indah nanti kita akan gunakan kata yang ah. Yang indah itu apa selain ah itu? Indah hijau ya. Hijau, indah, kata indah, melimpah, apalagi ya kata-kata yang hubungannya dengan indah, melimpah, terus tumpah ruah atau kata yang lain ya. Kalau sejuk, sejuk, eh, kalau indah, kita kata-katanya ya indah. Kalau indah itu pasangannya pasti melimpah. Kalau sejuk, eh, atau bagus, eh, kita menemukan kata-kata itu intinya. Kita cari ya, indah, terus mungkin melimpah, ya, kemudian sejuk, tempatnya indah, melimpah, terus sejuk ya. Sejuk ini eh, dipasangkan sama kalimat apa ini? Udaranya sejuk, terus mungkin agak mirip takjub ya. Ya masih mengandung lah, masih ada pantasnya sedikit untuk puisi. Kemudian berjajar rapi, berjajar rapi, terus kemudian selain rapi, ini ah-ahan, ini u-an. Rapi, kata-kata yang berhubungan dengan rapi, berseri-seri, ya bersemi. Ya ini kata-kata yang akan kita gunakan misalnya gitu ya, rapi, berseri, bersemi, ya senang sekali, ya. Nah ini ya. Terus apa? Hijau, ya. Kalau kita bilang kebun teh atau pegunungan itu suasana hijau, ya. Kemudian mungkin ada ini ya, hijau, sejuk, takjub. Wah ini cocok ini, hijau, hijau. Ada nuansa di situ, ya. Terus kemudian, nah ini aja cukup dah, sudah ya untuk bikin puisi. Sekarang kita menulis isi puisinya, intinya gitu ya. Alamku, alam pegunungan, pegunungan gitu ya. Nah, begitu indah. Ya, alam pegunungan begitu indah serta memiliki kekayaan yang berlimpah. Memiliki kekayaan yang melimpah. Nah, ini yang ah-ahan. Nah, oke. Loh, alam pegunungan begitu indah serta memiliki kekayaan yang melimpah. Kemudian kita ikuti dengan yang yang kehabisan saya. Alam pegunungan begitu indah serta memiliki kekayaan yang melimpah. Terus ya, biar atau i.
Alam pegunungan yang begitu indah serta memiliki kekayaan yang berlimpah. Saat mentari mulai menyinari, alam pun tersenyum berseri-seri. Di sana berjajar kebun teh yang rapi. Pohon teh dengan rapi. Wah, ini mulai iya. Kemudian alam pegunungan begitu indah serta memiliki kekayaan yang berlimpah. Saat mentari mulai menyinari, alam pun berseri-seri. Di sana berjajar pohon teh yang rapi. Membuat mengagumkan. Melihatnya terasa di alam mimpi. Agak memaksa agar ya. Di sana berjajar pohon teh dengan rapi, melihatnya terasa di alam mimpi. Nah, ini satu paket yang I sebenarnya ya. Ini agak saya mundurkan ke sini sedikit. Oke. Nah, alam gunung begitu indah serta memiliki kekayaan yang berlimpah. Ini kurang ke bawah. Saat mentari mulai menyinari, alam pun tersenyum berseri-seri. Di sana berjajar pohon teh dengan rapi, melihatnya sersi di alam mimpi. Wah, asik. Ya, sudah lumayan ini. Oke. Cuman yang ini kurang masih ya, kehabisan ide Pak Ali. Cuman memang puisi itu nggak ada aturan yang mengikat ya. Di sini kan nggak begitu juga ya, nggak begitu. Cuman pinginnya sajaknya biar kelihatan indah gitu aja. Ini sudah cukup ya. Kita lanjutkan, diperiksa tanda tangan. Kalian bisa membuat lebih baik dari ini ya. Caranya sama, intinya kita kalau bisa membuat kalimat-kalimat yang bermakna konotasi atau bermakna kiasan atau bermakna apa yang indah gitu ya. Baca puisi yang kamu tulis. Wah, sekarang waktunya membaca ini. Diperintah suruh baca situ. Baca ya. Pegunungan. Alam pegunungan begitu indah serta memiliki kekayaan yang melimpah. Saat mentari mulai menyinari, alam pun tersenyum berseri. Di sana berjajar pohon teh dengan rapi, melihatnya terasa di alam mimpi. Oke. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide bagus, Benny. Nah, itu. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman,
tanah, air, dan tanaman. Gitu aja, mudah kan? Nah, amati gambar di atas, gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Nah, sekarang buatlah pertanyaannya, mintalah temanmu menjawabnya. Apakah bahan untuk membuat pot dari botol bekas? Bahan untuk pot botol bekas. Tentu saja botol bekas. Ya, botol bekas, terus apa lagi nih? Botol bekas minuman, air, tanah, air, dan tanaman. Dan tanaman. Ikutilah langkah berikut. Hiasan pot botol bekas. Tujuan membuat hiasan pot botol bekas. Oh, ini hiasannya kurang ya. Hiasan pot botol bekas. Nah, oke. Hiasan pot botol bekas adalah pot botol bekas cat warna kuas. Cara membuatnya: sediakan alat dan bahan, gambar pola sesuai keinginan, beri cat warna agar menarik, jemur pot yang sudah dicat. Hasil kerja: ciri hiasan yang terbuat dari botol bekas. Ciri-cirinya adalah terbuat dari botol bekas. Dihias dengan dicat, ya. Oke. Cara membuat hiasan pot botol bekas. Nah, ini cara membuatnya ya. Ini kita copy dan pastekan, sudah ada di situ ya. Ya, cara membuatnya ya ini jawabannya. Sudah ada ya. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol bekas ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Oh, yang ini 26 cm tingginya. 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Di sini 15 cm. Wah. Diketahui tinggi botol pertama 26 cm, tinggi botol kedua ada 15 cm. Tanyakan tinggi kedua botol. Tinggi kedua botol ditambahkan 26 ditambah 15. Kalau ditambahkan 6 tambah 5 11, tulis 1 ya. 11 itu yang belakang ditulis, yang depan disimpan. Kebetulan sama-sama satunya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 adalah 4, 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm, seperti itu. Benny mempunyai 2 potong kain ya. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm, kain kedua panjangnya 500 cm. Ya, berapa meter panjang kain? Semuanya ditambahkan. 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 2 tambah 5 adalah 7. Berarti panjang kain semuanya 700 cm. Begitu caranya. Lanjut. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Nah, di sini ada gapura. Biasanya gapura seperti ini ya. Nah, panjang gapura kiri sama dengan panjang gapura kanan. Ya. Panjangnya 350 cm. Ya. Panjangnya dari sini ke sini adalah 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan, jaraknya jauh. Karena jauh dijauhkan. Ayo minggir ke sana. Jaraknya ternyata jauh, bro. Nah, di sini ya. Jaraknya adalah 400 cm. 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Kok panjang gabungan ketiganya? Jarak antara gapura kiri dan kanan. Oh, ini mungkin ditambahkan ya. Tinggi dengan panjang gapura kiri sama dengan panjang gapura kanan. Panjang gapura kanan, jarak antara gapura kiri dan kanan, berapa panjang ketiganya? Mungkin ditambahkan ya. 350 ditambah 350 dulu. Ya, 0 5 tambah 5 10, 0 nyimpen 1. 1 tambah 6
700, sekarang 700 tambah 400. Ya, ini sebenarnya jarak loh ya. Ini 350. Mungkin panjang semuanya ini ya. Ya, jadi ini 0, 0, 7 tambah 4, 11. Panjang semuanya, panjang gabungan ketiganya adalah 1100 cm. Wah, panjang sekali. Kita lanjutkan. Benny berjalan kaki menuju goa. Di sini ada goa. Berjalan kaki menuju goa. Di sini Benny. Ya. Benny berjalan kaki menuju goa. Goa tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak goa dari Taman Nasional 7000 cm. Benny ingin masuk ke dalam goa. Benny harus menempuh 2000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam goa? Ya, gambarannya seperti ini. Ini terlalu mepet. Jadi pindah aja ke sini. Ya, di sini jaraknya ya ini adalah 70.000. Ya, ternyata goanya dalam. Ya, goanya di dalam sini ya masih harus berjalan lagi 2000 cm. Wow, ribunya mana ini? 20.000 cm. 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus tempuh? Semuanya berapa? Semuanya ini cm ya. 70.000 ditambah 20.000 ya. Ini ribunya ditulis 7 tambah 2 9 cm. Berarti jarak semuanya tempuh. Semuanya ini ada 90.000 cm, seperti itu. Kegiatan bersama orang tua harus membimbing anak menyiapkan pot dari botol bekas. Kegiatan ini dilakukan sebelum pembelajaran 1. Nah, sekarang